Saya kalau masuk ke sini, anak tinggal, istri tinggal, sahabat tinggal. Tapi kalau saya masuk ke sini, saya ketemu dengan emak saya ketemu dengan ayah saya ketemu dengan orang-orang yang dulu saya penasaran dia wali apa enggak ya. Iya kan? Saya ketemu dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, saya ketemu dengan Ustadz Arifin Ilham, saya ketemu dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, saya ketemu dengan Uji, saya ketemu dengan Syekh Ali Jabir. Jadi Islam itu datang untuk merubah cara pandang yang sebelum Islam datang orang hanya melihat ini. Kalau mati nanti akan meninggalkan ini, akan meninggalkan ini, akan meninggalkan ini. Karena menurut mereka kalau mati ya udah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habis sakrat Ulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Kenapa disebut bumi terdekat? Karena lokasi perangnya dekat dengan Makkah. Di Madinah disebut dengan bumi terendah. Sekarang setelah diteliti ternyata permukaan bumi yang paling rendah di bawah permukaan laut adalah Laut Mati. Lokasi perang itu lokasinya di Yordania. Naik bis dari Madinah, orang Madinah ke Yordan itu naik bis terendah. Dari kata adna inilah asal adna untuk muzakkar. Kalau muannasnya asghar, terkecil, muannasnya sughra. Akbar, terbesar, kalau muannasnya kubra. Adna, terendah, kalau muannasnya dunia. Adna, dunia. Disebut alam ini alam yang paling rendah karena ada yang paling tinggi nanti di akhirat. Dunia terendah. Lalu kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut dengan air sungai. Air laut dan air sungai tidak masuk air laut ke sungai karena ada barzakhun, barzakh, maka disebut alamnya itu dengan alam barzakh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, atau disebut juga dengan alam kubur, dari kata maqabir, qabr. Allahumma ja'al kuburahum, kubur. Dua, dari alam terendah ke alam barzakh. Pintu masuk menuju ke sana, kalau mau masuk ke sana disebut dengan
Disebut dia dengan al-maut. Maut artinya khurujur ruh minal jasad, keluarnya ruh dari jasad, disebut dengan maut. Fulan dijemput maut. Disebut juga dia dengan sudah tiba ajalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajal, sampai ke ajal. Ajal artinya limit waktu. Saya pinjam uang kamu, nanti saya bayar 1 Januari. Maka 1 Januari itu ajal, sudah sampai limit waktunya. Kenapa dia meninggal? Sudah sampai ajalnya. Tapi kata si Anu serangan jantung, enggak, ajalnya udah sampai. Buktinya temannya kena serang 3 kali, enggak mati-mati. Yang disebut dia dengan ajal. Seperti spidol ini yang sudah hampir sampai ajalnya. Lalu kemudian disebut juga dengan wafat, diambil dari kata innama yuwaffas sabirun. Wafat artinya penuh. Wafat, penuh. Kenapa disebut penuh? Karena air gelas kalau sudah penuh dituang, mau tidak mau, suka tak suka, pasti akan meluber, pindah keluar. Begitu juga kalau ada di antara kita ini yang sudah penuh. Apanya penuh? 2. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan pindah ke sini sebelum 2 penuh. Pertama, rizqaha, rezekinya udah penuh. Yang kedua, wa ajalaha, waktunya sudah penuh. Kenapa kita masih di sini? Rezeki kita belum penuh, ajal kita belum penuh. Kalau sudah penuh, pasti keluar. Enggak pakai sakit, tidak pakai jantung koroner, pasti penuh. Jadi banyak orang tidak mau membahas ini, karena ini menurut dia menyedihkan dan menakutkan. Kenapa menyedihkan? Karena dianggap akan meninggalkan ini, akan meninggalkan anak, akan meninggalkan istri, akan meninggalkan harta, akan meninggalkan sahabat UAS. Karena yang dia lihat ini, maka mati ini menakutkan, menyedihkan, karena ini yang ditinggalkan. Tapi kalau cara pandangnya berbeda, kalau saya masuk ke sini, saya akan ketemu, kalau saya lah, saya kalau masuk ke sini, anak tinggal, istri tinggal, sahabat tinggal. Tapi kalau saya masuk ke sini, saya ketemu dengan emak saya ketemu dengan ayah saya ketemu dengan orang-orang yang dulu saya penasaran dia wali apa enggak ya. Iya kan? Saya ketemu dengan Ustadz Tengku Zulkarnain, saya ketemu dengan Ustadz Arifin Ilham, saya ketemu dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, saya ketemu dengan Uji, saya ketemu dengan Syekh Ali Jabir. Jadi Islam itu datang untuk merubah cara pandang yang sebelum Islam datang orang hanya melihat ini. Kalau mati nanti akan meninggalkan ini, akan meninggalkan ini, akan meninggalkan ini. Karena menurut mereka kalau mati ya udah selesai. Dalam Islam enggak. Mati itu tidak selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan,
ya Allah matikanlah aku biar selesai. Kata Allah enggak. Siapa yang bilang ente selesai dengan kematian? Ente cuma pindah. Ketika kita berada di sini, memandang ini sebagai ilusi. Saat kita berada di sini, maka memandang yang di sana ini ilusi. Titian siratal mustaqim, ilusi. Timbang menimbang amal, ilusi. Sorga dan neraka, ilusi. Azab dan nikmat, ilusi. Siapa yang ngomong begitu? Kan disampaikan di pidato. Ada rekamannya. Yang bilang bahwa sana itu nanti belum tentu. Emang pernah mati ya? Sana itu enggak. Kan dari sini. Coba kita berpikirnya kalau kita di sini. Kita balik sekarang. Sekarang kita di sini memandang ini. Kan ini yang ilusi kan? Anak ilusi. Istri ilusi. Harta ilusi. 3 periode ilusi. Sahabat ilusi. Jadi sebenarnya yang ilusi itu yang mana? Tergantung kita di mana. Kalau kita di sini, ini ilusi. Kalau kita di sini, ini ilusi. Mereka yang sedang di sana melihat dunia ini ilusi semua. Mobil antum itu, antum bilang fakta. Mobil antum itu kan fakta itu. Sekarang ini fakta dia. Tapi begitu antum pindah ke sini, dia menjadi ilusi. Kenapa? Karena STNK BPKB berubah nama orang lain. Ada yang sangat menyakitkan. Jangankan surat mobil, surat nikah antum pun bisa berubah. Itu yang banyak orang tidak mau kaji. Kalau sudah cerita, stop. Papa jangan cerita mati. Mama dalam Islam enggak. Kenapa di awal tahun kajian pertama aja kok mati Ustaz? Kajian pertama ini dari malam sebelum pindah waktu awal dan akhir tahun, awal tahun dibahas tentang kewalian. Awal hari dibahas tentang satu pintu yang bagi orang mengerikan. Makanya wali-wali Allah itu tidak ada takutnya. Kenapa? Karena dia memandang ke sini. La khaufun, 2 penyakit yang paling mengerikan dalam hidup. Yang pertama, khauf, takut. Yang kedua, hazan, sedih. Ketakutan demi ketakutan, maka orang korupsi gara-gara takut. Orang makan haram, menghalalkan segala cara, riba, gara-gara takut, ketakutan. Mau merubah konstitusi, itu juga gara-gara ketakutan yang berlebihan. Kalau khawatir channelnya kena ban nanti yang ini boleh diedit, boleh. Tidak menghormati kajian, tidak mengurangi kajian kita. Cuman sekedar mengurangi amanah saja. Karena dia masih di sini. Kalau memandangnya di sini, maka insya Allah. Kenapa Ustadz kaji ini? Karena dengan mengkaji ini, kita menjadi lebih bersemangat untuk beramal. Karena saya pagi ini, subuh ini, mengajak kita untuk berada di sini. Kalau kita berada di sini, maka kita akan manfaatkan ini sebaik-baiknya. Maka kalau saya sedang berada di sini, saya akan didik ini sebaik-baiknya supaya dia mendoakan saya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mengalir ke saya. Jadi ini supaya kalau aku mati, anak-anak ini tetap ngapal Quran. Semakin banyak anak ini yang ngapal Quran, maka insya Allah mengalir juga ke saya. Anak-anak ini kita didik menjadi penghafal Quran, mengalir ke saya. Ada setetes 2 tetes yang dititipkan Allah
dipakai untuk yang membuat mengalir ke saya. Saya ajarkan ke sahabat-sahabat nih, kalau aku mati nanti, walaupun kalian nanti gimana lah keadaan ke depan nih, tolong kalian sempat-sempatkan mengirim Al-Fatihah ngalir ke saya. Ke santri-santri saya sampaikan, kok aku mati nanti, datang tamu kalian kasih makan, kalau tak ada makanan kalian kasih minum. Malam Jumat kalian kumpulkan semua jamaah, bacakan Yasin, tahlil, kirimkan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sampai dia. Kalau kita tidak memposisikan di sini, maka kita akan terus di sini dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Antum yang takut untuk membicarakan ini ke anak, ke istri, ini sebagai prolognya, kirim. Banyak orang yang takut membahas ini, padahal semuanya pasti akan melewati pintu ini, dan tidak pernah ada satupun orang yang menduga, karena dia selalu datang dengan tiba-tiba. Sedang khutbah, sedang ngaji, sedang takbir, sedang sujud, sedang tawaf, sedang tontonlah video pembawa acara, host, sedang liputan berita, karena kebetulan lihat orang baju TV ini ingat kita berita. Semuanya akan berakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita memposisikan diri, disitulah baru kita sadar apa yang perlu kita siapkan. Selalu ustadz berceramah, cerita tentang mati, tapi selalu melihatnya dari sini. Nah, sekarang saya mengajak, coba kita melihatnya dari sini. Seandainya kita mati, apa yang akan kita rasakan? Apa yang akan kita harapkan? Apa yang akan mengalir ke kita? Maka kata Nabi SAW, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah, mengalir. Tapi kami kan bukan ustadz ilmu, kami kan bukan ustadz. Antum memang tidak ustadz, tapi karena antumlah sampai dakwah itu, antum fasilitatornya. Antum memang tidak ustadz, tapi antum yang mengupload, yang mengedit, yang membuat programnya, antum yang mengarahkan. Ustadz nanti judulnya ini, jangan lama-lama berdiri, cuma 12 menit aja karena habisnya ada iklan. Kita sangka udah selesai, rupanya belum, tambah lagi. Boleh jadi di tambahan itu yang paling ikhlas, akhirnya mengalir dia sebagai amal. Jadi filosof itu hampir tidak pernah cerita mati. Filosof itu takut ternyata cerita mati. Kalau ditanya mati, bukan urusan kita nanti. Tapi Nabi Muhammad seringkali cerita mati. Ayat Al-Quran itu banyak kali bercerita tentang mati. Tapi orang Islam malah peradabannya bukan peradaban kematian. Aneh Islam ini. Dia selalu cerita mati, tapi gedung yang dibangun megah. Lihatlah peradaban Bani Abbasiyah, sebelum itu Bani Umayyah, masih ada Jami' Al-Umawi di Damaskus, Abbasiyah di Baghdad, Irak. Lihatlah peradaban Andalusia, Spanyol. Lihat peradaban yang ada di Turki, Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih. Maka orang barat tuh bingung, ini agama yang banyak cerita mati, tapi dunianya kok mengagumkan. Mestinya kalau orang itu dijejali dengan cerita mati, dia nggak membangun peradaban. Jadi jangan salah paham, saya tidak mau setelah cerita mati subuh ini, lalu produksi kori menurun. Justru dengan kita cerita dari alam sini, kita akan mengharapkan ada aliran-aliran yang tetap mengalir. Jadi tetap sampaikan ke karyawan, ke direktur, ke reseller kori. Nanti kalau saya mati, maka kalian tetap bagi ini baju kori ini ke sahabat luas.
Walaupun Uwas sudah meninggal. Sahabat Uwas ini senyum semua, walaupun ceritanya tentang mati. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sisi lain. Itu yang disebut dengan perspektif, sudut pandang. Kadang ada suatu objek yang sama, ketika dilihat dari sudut yang berbeda. Itu yang paling mengerti itu kameramen. Angle-nya begini. Ini. Padahal kameranya sama, pas dilihat hasilnya beda. Kenapa? Ternyata mengambilnya dibalik. Begitu juga, kadang kita mesti melihat dunia ini dengan pandangan yang terbalik. Untuk melihat mana yang hakiki, yang benar-benar sebenarnya, mana yang hanya sekedar ilusi, yang akan berakhir dengan berakhirnya siang, maka semua yang cantik dan indah menjadi gelap. Karena semua sudah tertutup habis. Tapi tidak semuanya kalau sudah mati kita akan berakhir. Banyak yang bercerita tentang malam pertama di alam barzakh. Amat sangat mengerikan. Padahal kenikmatan kubur juga luar biasa. Makanya doa yang diajarkan, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surga.